Arisan online kini menjadi pilihan banyak orang yang ingin menabung bersama teman, keluarga, atau bahkan kenalan baru tanpa harus bertemu secara fisik. Di era digital, aplikasi chat, grup media sosial, dan platform pembayaran memudahkan proses pengumpulan dana, penentuan giliran, serta pencairan uang secara cepat. Karena prosesnya tanpa transparan, banyak yang menganggap arisan daring lebih aman daripada arisan tradisional yang kadang terhambat oleh jarak atau ketidakhadiran anggota. Namun, kenyamanan itu tidak selalu berarti kebebasan dari risiko. Di balik tampilan antarmuka yang bersahabat, terdapat praktik penipuan yang semakin cerdik, memanfaatkan kepercayaan peserta dan kebingungan tentang regulasi. Untuk itu, penting bagi setiap calon peserta atau anggota arisan online untuk mengenali tanda-tanda bahaya sebelum uangnya menghilang. Pada kesempatan kali ini, kita akan mengupas tuntas 6 sinyal peringatan yang harus diwaspadai, mengaitkannya dengan contoh nyata, serta memberikan langkah-langkah praktis agar arisan tetap menjadi sarana menabung yang aman dan bermanfaat. Sebelum masuk ke sinyal-sinyal peringatan, mari kita pahami dulu mengapa arisan online terasa begitu aman di mata banyak orang. Pertama, platform pembayaran digital biasanya menyediakan riwayat transaksi yang dapat dilihat kapan saja, sehingga anggota merasa ada jejak yang tidak dapat dihapus. Kedua, grup arisan biasanya dikelola oleh seseorang yang dikenal, entah itu sahabat lama atau anggota keluarga, sehingga rasa kepercayaan tumbuh secara alami. Ketiga, tidak ada biaya administrasi yang besar, biasanya hanya biaya transfer atau potongan kecil yang dianggap wajar. Kombinasi ketiga faktor ini menciptakan ilusi keamanan yang kuat, padahal di baliknya terdapat celah-celah yang dapat dimanfaatkan penipu. Penipuan arisan online biasanya berawal dari motivasi finansial, namun cara eksekusinya bervariasi, mulai dari manipulasi data anggota, penipuan identitas, hingga pencurian dana secara total. Memahami akar penyebab ini membantu kita menyiapkan pertahanan yang tepat. Sinyal pertama yang harus diwaspadai adalah ketidaksesuaian data anggota. Pada arisan yang sah, setiap anggota biasanya memiliki profil lengkap, nama lengkap, nomor telepon, dan bukti identitas yang dapat diverifikasi. Jika dalam grup arisan online Anda menemukan anggota yang hanya menyebutkan nama panggilan, atau nomor telepon yang tidak dapat dihubungi, itu menjadi tanda bahaya. Misalnya, dalam sebuah grup arisan di aplikasi pesan, seorang admin baru mengundang 5 orang baru dengan hanya menuliskan, Budi, 0812xxxxxx. Ketika salah satu anggota mencoba menghubungi Budi lewat telepon, panggilan selalu berakhir dengan suara sibuk atau tidak ada jawaban. Akibatnya, ketika giliran Budi tiba, uang yang dikumpulkan tidak pernah kembali ke anggota lain. Untuk mengatasi sinyal ini, pastikan setiap anggota menyiapkan foto KTP atau identitas resmi lainnya, dan simpan data tersebut dalam folder yang hanya dapat diakses oleh admin terpercaya. Selalu lakukan verifikasi melalui panggilan video atau pertemuan daring sebelum mengizinkan anggota baru bergabung, sehingga identitas mereka terkonfirmasi secara visual. Sinyal kedua berkaitan dengan pola pembayaran yang tidak konsisten. Pada arisan konvensional, biasanya semua anggota menyiapkan dana pada tanggal yang telah disepakati, misalnya tiap tanggal 5 setiap bulan. Jika dalam arisan daring Anda menemukan anggota yang selalu menunda pembayaran, atau meminta tenggang waktu tanpa alasan jelas, hal ini patut dicurigai. Contoh nyata terjadi pada sebuah arisan digital yang diprakarsai oleh seorang influencer. Ia meminta setiap anggota mentransfer dana ke rekening pribadi yang berbeda setiap minggu, dengan alasan menghindari batas transfer harian. Pada minggu ketiga, sebagian besar anggota belum menerima uang giliran mereka, sementara influencer tersebut menghilang. Untuk menghindari situasi serupa, tetapkan satu rekening resmi yang terdaftar atas nama organisasi atau admin, dan gunakan metode pembayaran yang dapat dilacak, seperti transfer bank atau e-wallet yang menampilkan riwayat transaksi. Pastikan semua anggota menandatangani kesepakatan tertulis, baik dalam bentuk dokumen digital atau catatan grup, yang mencantumkan tanggal pembayaran, jumlah, dan nomor rekening tujuan. Dengan begitu, setiap penyimpangan dapat dideteksi lebih awal. Sinyal ketiga muncul ketika aturan arisan berubah secara mendadak tanpa konsensus. Pada arisan tradisional, perubahan aturan biasanya dibahas secara terbuka dan disetujui mayoritas. Namun, dalam arisan online, admin yang tidak bertanggung jawab dapat memodifikasi aturan secara sepihak, misalnya mengubah besaran kontribusi, menambah biaya administrasi, atau mengubah jadwal giliran tanpa memberi kesempatan pada anggota untuk memberi masukan. Sebuah kasus terjadi pada grup arisan yang dikelola melalui aplikasi chat, di mana admin tiba-tiba menambah biaya, admin fee, sebesar 5% setiap bulan tanpa alasan. Anggota yang menolak membayar biaya tambahan tersebut kemudian dikeluarkan dari grup, dan uang yang sudah dibayarkan sebelumnya tidak pernah dikembalikan. Untuk melindungi diri, buatlah dokumen aturan arisan yang disepakati bersama sebelum arisan dimulai,
dan simpan dokumen tersebut di tempat yang dapat diakses semua anggota, misalnya cloud storage dengan hak akses terbuka. Setiap perubahan harus melalui proses voting atau persetujuan tertulis, sehingga tidak ada ruang bagi admin untuk menyalahgunakan kekuasaan. Sinyal keempat terkait dengan kurangnya transparansi dalam pencatatan dana. Jika admin arisan menolak membagikan catatan keuangan, atau memberikan laporan yang tidak lengkap, hal ini menandakan potensi penyalahgunaan. Contohnya, sebuah arisan online yang dikelola oleh seorang mahasiswa menolak mengirimkan laporan bulanan, dengan alasan sedang sibuk mengerjakan tugas. Pada akhirnya, ketika giliran anggota pertama tiba, dana tidak tersedia karena sebagian besar uang telah dipindahkan ke rekening pribadi admin. Solusi praktisnya adalah menyiapkan lembar catatan keuangan yang mencakup tanggal, nama penyetor, jumlah, dan saldo akhir, kemudian mengunggahnya secara berkala ke grup. Selain itu, gunakan aplikasi pembukuan sederhana yang memungkinkan semua anggota melihat riwayat transaksi secara real-time. Dengan cara ini, setiap anomali dapat diidentifikasi segera, dan anggota dapat menuntut penjelasan sebelum kerugian meluas. Sinyal kelima muncul ketika arisan tidak memiliki struktur kepemimpinan yang jelas. Seringkali, arisan online dimulai dengan satu orang yang menjadi admin, namun tidak ada pembagian tugas atau mekanisme pengganti bila admin tidak aktif. Jika admin utama menghilang atau tidak merespon pertanyaan anggota, arisan dapat terhenti dan dana menjadi terkunci. Sebuah contoh nyata melibatkan sebuah grup arisan yang dikelola oleh seorang pekerja lepas. Ia mengatur semua proses, mulai dari pengumpulan dana hingga pencairan. Setelah 3 bulan berjalan, ia mengumumkan bahwa ia pindah ke luar negeri dan tidak lagi dapat mengelola arisan. Tidak ada admin pengganti, sehingga anggota tidak dapat mengakses dana yang sudah terkumpul. Untuk menghindari kebuntuan, tetapkan setidaknya 2 orang sebagai koadmin dengan hak akses yang sama, dan buat prosedur serah terima kepemimpinan yang terdokumentasi. Jika salah satu admin tidak aktif selama lebih dari 1 minggu, koadmin harus mengambil alih secara otomatis, sehingga arisan tetap berjalan tanpa gangguan. Sinyal keenam berhubungan dengan tawaran, jaminan keuntungan, atau bonus ekstra yang terdengar terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Penipu sering menambahkan janji-janji seperti, setiap bulan akan ada bonus 10% untuk anggota yang menabung tepat waktu, atau pencairan dana akan dipercepat dengan bunga tinggi. Pada kenyataannya, arisan bukanlah investasi yang menghasilkan bunga, ia hanya memindahkan uang antar anggota. Sebuah grup arisan yang dipromosikan melalui iklan di media sosial menjanjikan bunga 15% per bulan bagi yang bergabung dalam 3 hari pertama. Setelah anggota mentransfer dana, grup tersebut menghilang, meninggalkan korban tanpa jejak. Untuk menilai tawaran semacam ini, bandingkan dengan prinsip dasar arisan, tidak ada keuntungan selain giliran menerima dana. Jika ada janji tambahan, minta penjelasan tertulis tentang sumber dana bonus tersebut, dan verifikasi legalitasnya. Jika tidak ada bukti yang kredibel, sebaiknya hindari bergabung. Setelah mengenali 6 sinyal peringatan tersebut, langkah selanjutnya adalah menerapkan rangkaian tindakan konkret yang dapat melindungi uang Anda. Pertama, lakukan verifikasi identitas semua anggota secara menyeluruh. Mintalah setiap orang mengirimkan foto identitas resmi beserta foto selfie memegang identitas tersebut, lalu simpan dalam folder yang hanya dapat diakses oleh admin yang terpercaya. Kedua, tetapkan satu rekening resmi yang terdaftar atas nama organisasi atau admin, dan pastikan semua anggota mentransfer dana ke rekening tersebut. Hindari penggunaan rekening pribadi atau nomor virtual yang berubah-ubah. Ketiga, susun aturan arisan secara tertulis, termasuk besaran kontribusi, tanggal pembayaran, jadwal giliran, serta prosedur perubahan aturan. Simpan dokumen tersebut di cloud storage yang dapat diakses semua anggota, dan pastikan setiap perubahan disetujui melalui voting atau tanda tangan digital. Setiap transaksi harus dicatat dengan tanggal, nama penyetor, jumlah, dan saldo akhir, sehingga semua anggota dapat memantau aliran dana. Kelima, tetapkan struktur kepemimpinan yang melibatkan minimal 2 admin dengan hak akses yang sama, serta prosedur serah terima kepemimpinan jika salah satu admin tidak aktif. Dengan adanya backup admin, arisan tidak akan terhenti bila terjadi ketidakhadiran. Keenam, waspadai segala tawaran bonus atau keuntungan yang tidak realistis. Selalu tanyakan sumber dana bonus tersebut dan pastikan tidak ada unsur investasi yang tidak jelas. Jika ada keraguan, konsultasikan dengan anggota lain atau cari pendapat ahli keuangan sebelum melanjutkan. Meskipun langkah-langkah di atas tampak cukup banyak, penerapannya dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan fase arisan. Pada tahap persiapan, fokuslah pada verifikasi identitas dan penetapan rekening resmi. Pada tahap peluncuran, selesaikan penyusunan aturan tertulis dan pembagian peran admin. Selama operasional rutin,
Pastikan catatan keuangan selalu terupdate dan lakukan pengecekan mingguan terhadap kepatuhan pembayaran. Jika muncul sinyal peringatan, segera lakukan audit internal. Periksa kembali data anggota, cek riwayat transfer, dan bandingkan dengan catatan keuangan. Jika temuan menunjukkan ketidaksesuaian, lakukan konfirmasi langsung dengan anggota terkait, dan jika perlu, hentikan arisan sementara hingga masalah teratasi. Pendekatan ini membantu mengidentifikasi masalah sejak dini, sehingga kerugian dapat diminimalisir. Selain langkah-langkah praktis, ada beberapa kesalahan umum yang sering dilakukan peserta arisan online dan cara mengoreksinya. Salah satu kesalahan paling umum adalah mengandalkan hanya pada rasa kepercayaan pribadi tanpa bukti tertulis. Rasa akrab memang penting, namun tanpa dokumentasi, segala sesuatu dapat berubah menjadi sengketa. Jika Anda menemukan diri Anda sudah mentransfer uang tanpa ada catatan resmi, segera buat catatan pribadi, kirimkan pesan konfirmasi ke admin, dan simpan bukti transfer. Kesalahan kedua adalah mengabaikan peringatan kecil, seperti keterlambatan balasan admin atau perubahan nomor rekening yang tidak dijelaskan. Seringkali, penipu memanfaatkan keraguan kecil untuk memperlambat reaksi anggota, sehingga mereka tidak sempat memeriksa keabsahan perubahan. Jika Anda merasakan ada hal yang tidak beres, jangan menunggu hingga dana hilang. Hubungi anggota lain secara langsung, bandingkan informasi, dan jika perlu, laporkan ke pihak berwenang. Kesalahan ketiga adalah tidak memiliki cadangan dana darurat. Karena arisan melibatkan aliran uang, ada kemungkinan dana tidak tersedia tepat waktu karena masalah teknis atau penipuan. Selalu sisihkan sebagian tabungan pribadi sebagai dana cadangan, sehingga jika arisan terganggu, kebutuhan finansial Anda tidak terancam. Untuk menilai apakah langkah-langkah yang Anda terapkan berhasil, ada beberapa indikator yang dapat dipantau secara periodik. Pertama, tingkat kepatuhan pembayaran anggota. Jika mayoritas anggota selalu menyalurkan dana tepat waktu ke rekening resmi, maka sistem keuangan berjalan lancar. Kedua, kehadiran catatan keuangan yang selalu terupdate dan dapat diakses semua anggota. Jika tidak ada pertanyaan atau sengketa mengenai saldo, berarti transparansi sudah tercapai. Ketiga, tingkat partisipasi dalam rapat atau voting perubahan aturan. Semakin banyak anggota yang aktif memberikan masukan, semakin kuat kontrol kolektif terhadap admin. Keempat, jumlah insiden sinyal peringatan yang muncul. Idealnya, setelah penerapan prosedur, sinyal-sinyal tersebut turun drastis atau bahkan tidak muncul sama sekali. Jika indikator-indikator ini menunjukkan perbaikan, Anda dapat menyimpulkan bahwa arisan online Anda berada pada jalur yang aman. Sebaliknya, jika masih banyak ketidaksesuaian, berarti perlu evaluasi ulang, misalnya menambah admin, memperketat verifikasi, atau bahkan menghentikan arisan dan mengembalikan dana kepada anggota. Sebagai penutup, arisan online memang menawarkan kemudahan dan fleksibilitas yang tidak dimiliki arisan konvensional. Namun kemudahan tersebut tidak boleh mengorbankan keamanan finansial Anda. Dengan mengenali 6 sinyal peringatan, ketidaksesuaian data anggota, pola pembayaran yang tidak konsisten, perubahan aturan sepihak, kurangnya transparansi keuangan, struktur kepemimpinan yang lemah, serta tawaran bonus yang tidak realistis, Anda sudah memiliki fondasi untuk menilai risiko sebelum bergabung. Mengikuti rangkaian langkah praktis mulai dari verifikasi identitas, penetapan rekening resmi, penyusunan aturan tertulis, pencatatan keuangan terbuka, pembagian peran admin, hingga skeptisisme terhadap janji keuntungan, akan memperkuat pertahanan Anda terhadap potensi penipuan. Ingatlah bahwa keamanan arisan bukanlah hasil kebetulan, melainkan buah dari disiplin, komunikasi terbuka, dan kontrol kolektif. Jika Anda merasa ada hal yang masih belum jelas atau pernah mengalami situasi serupa, bagikan pengalaman Anda di kolom komentar agar komunitas dapat belajar bersama. Jangan ragu untuk mengajak teman atau keluarga yang masih ragu untuk memeriksa sinyal-sinyal ini sebelum mereka mengirimkan uang. Dengan saling mengingatkan, kita dapat memastikan bahwa arisan tetap menjadi cara menabung yang menguntungkan, bukan menjadi lubang keuangan yang menjerat. Terima kasih telah menyimak. Semoga informasi ini membantu Anda menjaga keamanan dana, dan sampai jumpa di video berikutnya. Intinya, jalankan langkah kecil ini secara konsisten supaya hasilnya benar-benar terasa dan perubahanmu tidak berhenti di tengah jalan. Kalau video ini ngebantu, subscribe sekarang, tekan like, tulis pendapatmu di kolom komentar, dan share ke temanmu biar makin banyak yang terbantu.